Sebetulnya ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan metode produksi. Yang kedua dengan metode pendapatan dan metode pengeluaran. Metode produksi. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan metode produksi adalah keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Dalam perhitungan metode ini, kita menghitungnya adalah berdasarkan barang atau jasa akhir, atau dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor. Pada saat ini sektor ya di dalam pendapatan nasional itu ada 17 sektor. Kalau dulu ada 11 sektor, kemudian berubah menjadi 9 sektor, kemudian berubah saat ini adalah 17 sektor. Tergantung dari kondisi perekonomian. Kenapa cara menghitungnya adalah berdasarkan nilai akhir atau nilai tambah? Ini adalah untuk menghindari apa? Menghindari perhitungan double accounting. Ini salah satu contoh, misalkan produksi kain. Jadi yang dihitung dalam pendapatan nasionalnya adalah nilai dari kain. Harga dikalikan dengan kuantitas kain yang diproduksi, atau dengan menambahkan nilai tambah dari kapas menjadi benang menjadi kain akhirnya menjadi pakaian. Nah, itu masing-masing nilai tambahnya dijumlah. Nanti hasilnya akan sama dengan apabila kita hitung dengan nilai akhir. Biasanya proses ini juga yang nanti akan kita temui dalam penghitungan pendapatan nasional yang dilakukan oleh BPS. Pendapatan nasional biasa dikenal dengan PDB. Tetapi kalau dalam regional, ya, baik itu untuk kabupaten maupun provinsi, itu biasa dikenal dengan PDRB. Jadi perhitungan dengan metode produksi ini ya, biasanya di dalam data BPS itu berdasarkan lapangan usaha 17 sektor tadi. Lapangan usaha kan ada 17 sektor. Yang kedua adalah dengan metode pendapatan. Dengan metode pendapatan ini, maka pendapatan nasional itu dihitung apa? Berdasarkan balas jasa yang telah dikeluarkan oleh apa? Sektor rumah tangga. Apa saja itu? Tenaga kerja, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian modal dan keahlian. Tenaga kerja maka harganya ya balas jasanya kita sebut sebagai upah wage atau gaji. Kemudian sumber daya alam yang dikeluarkan itu akan mendapatkan balas jasa yang berupa sewa atau rent. Sementara kalau modal ya, modal itu harganya adalah interest atau tingkat suku bunga, yaitu berdasarkan pengeluaran. Dalam perekonomian itu ada 3 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga. Pengeluaran dari sektor rumah tangga kita sebut sebagai konsumsi. Pengeluaran sektor perusahaan yang kita sebut sebagai
pengeluaran sektor pemerintah yang kita sebut sebagai government expenditure. Kemudian pengeluaran luar negeri yang kita sebut sebagai ekspor itu. Mana ekspor itu adalah terdiri dari ekspor dibanding impor. Yang perlu saya jelaskan lagi adalah PDB. PDB itu, istilah PDB itu adalah kita gunakan apabila itu berdasarkan tingkat nasional. Ada juga istilah GNP. GNP, Gross National Product. Kalau GDP adalah Gross Domestic Product. Nah, keduanya itu memang memiliki konsep yang berbeda. Biasanya kita menggunakan apa? Ya, dua-duanya kita. Untuk negara yang sedang berkembang, pada umumnya GDP itu lebih besar daripada GNP. Apa perbedaan dari GDP dan GNP? Jadi kalau perbedaannya adalah berdasarkan konsep penghitungannya. Kalau GDP itu berdasarkan apa? Berdasarkan kewilayahan. Sementara kalau GNP adalah berdasarkan luar negeri. Jadi siapapun yang memiliki usaha ya, di suatu tempat itu kita hitung sebagai GDP. Sehingga perusahaan asing yang masuk ke dalam suatu perekonomian sementara kalau GNP adalah berdasarkan warga negaraan. Jadi yang dihitung dalam pendapatan nasionalnya adalah warga negara di dalam perekonomian yang bersangkutan. Jadi kalau penanaman modal asing tidak ikut dihitung di dalam perhitungan GNP. Yang dihitung apa? Apabila warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu dihitung di dalam GNP. Jadi hanya berdasarkan luar dan memperoleh gambaran yang lebih jelas bagaimana itu PDB, maka nanti akan disampaikan oleh kalian khususnya data mengenai PDB yang ada di Jombang. Di sini nanti akan dijelaskan PDB berdasarkan harga konstan, PDB berdasarkan apa perbedaan dari kedua PDB tersebut. Nanti akan menjelaskannya kalian menyaksikan data yang akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Erlin Nur Indasari dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Kyai Haji Wahab Hasbuloh Jombang. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro Ibu Hajah Siti Nur Komariah SE MSI yang selama ini telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam proses pengembangan materi mengenai pendapatan nasional, khususnya yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang dalam kurun waktu mulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun data PDRB berdasarkan 17 sektor perekonomian saya ambil dari website jombangkap.bps.go.id dan saya akan menyajikannya dalam sebuah video pembelajaran sesuai dengan pemahaman saya. Pendapat, sanggahan, kritik, dan saran dengan senang hati saya terima apabila materi yang saya tampilkan terdapat kekurangan, kesalahan, atau ketidakvalidan data yang perlu diperbaiki.
Dan mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, selamat menyaksikan. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto akan menghasilkan salah satu indikator makro yang sangat strategis dan ditunggu banyak pihak, yakni angka LPE atau laju pertumbuhan ekonomi. Lalu, apakah PDRB? PDRB adalah salah satu bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan. Struktur ekonomi mencerminkan potensi ekonomi suatu wilayah atau daerah. Keberpihakan pada potensi daerah akan melahirkan pembangunan yang efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Pengukuran PDRB berdasar harga berlaku, yaitu barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB yang dihasilkan disebut PDRB nominal. Pengukuran PDRB berdasarkan harga konstan, yaitu barang dan jasa tersebut dihitung dengan harga yang tetap pada tahun dasar. PDRB yang dihasilkan disebut PDRB real. Lalu, apakah manfaat perhitungan PDRB? PDRB harga berlaku atau nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang begitu besar, begitu juga sebaliknya. Manfaat yang kedua, PDRB harga konstan atau real dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Manfaat ketiga, distribusi PDRB hanya berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Selama 10 tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Cina ASEAN atau KAFTA, perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang tertuang dalam 2008 System of National Account atau SNA 2008 melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables atau SUT. Perubahan tahun dasar dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB provinsi atau kabupaten kota untuk menjaga konsistensi hasil perhitungan. Nah teman-teman, berikut saya tampilkan tabel PDRB Kabupaten Jombang berdasarkan ADHB. Nilai PDRB kategori perdagangan ini bahkan lebih tinggi dari nilai PDRB total, yakni bertambah lebih dari 12%. Ini berarti kategori perdagangan telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dua kategori unggulan lainnya masing-masing juga bertambah, yakni kategori pertanian bertambah 3,2% dan kategori industri bertambah 10,8%. Dari sudut ADHB, pertambahan ini berasal dari kuantitas dan harga.
Bila kita perhatikan 3 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017, maka kita akan mengetahui bahwa kategori perdagangan selalu menjadi yang tertinggi peningkatannya, diikuti kategori industri dan pertanian. Tahun 2015, kategori perdagangan mengalami peningkatan nilai PDRB sebesar 11,8%. Kategori industri mengalami peningkatan nilai PDRB sebesar 9,8%, dan ternyata hingga tahun 2017 peningkatan kategori perdagangan lebih tinggi daripada nilai PDRB totalnya. Lalu, untuk perbandingan tahun 2017, 2018, 2019 akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Ramadan pada video pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya, mari kita lihat tabel dan grafik PDRB Kabupaten Jombang berdasarkan ADAK atau atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan real perekonomian daerah yang terbebas atau tidak dipengaruhi tingkat kenaikan harga karena menggunakan tahun 2010 sebagai patokan harga. Jika dibandingkan tahun 2016, maka di tahun 2017 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36%. Laju pertumbuhan tahun 2017 tersebut sedikit melambat sebesar 0,04%. Perlambatan ini menjadi fenomena unik karena di level provinsi dan nasional tidak demikian. Setelah ditelusuri, ternyata perlambatan tahun ini dominan disebabkan karena melambatnya kategori pertanian yang cukup dalam, khususnya subkategori tabama yang tumbuh minus. Dari beberapa pengamatan beberapa kabupaten sentra pertanian, mayoritas mengalami hal serupa dengan Kabupaten Jombang. Dari 3 kategori utama, pertanian, perdagangan, dan industri di Kabupaten Jombang memang hanya kategori pertanian yang melemah. Namun, karena kategori pertanian yang masih terbesar kedua, maka wajar tahun ini mengalami perlambatan ekonomi. Nah teman-teman, bila kita melihat data pertumbuhan tahun 2014 sampai dengan 2018, kita disuguhi fenomena yang begitu menarik, yakni antara kategori industri dan perdagangan, di mana kategori perdagangan begitu perkasa pertumbuhannya, tidak terkejar oleh kategori industri. Namun demikian, laju pertumbuhan kategori industri selaras dan searah dengan kategori perdagangan. Bila melambat ikut melambat, dan bila meningkat juga ikut meningkat. Dari ketiga kategori unggulan terlihat bahwa kategori pertanian membutuhkan perhatian yang ekstra dan intensif. Hal ini terlihat adanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Padahal produk pertanian atau tabama merupakan produk primer bagi masyarakat dan Kabupaten Jombang merupakan salah satu sentra pertanian di Jawa Timur. Nah, berikut saya sajikan lagi tabel dan grafik pertumbuhan kategorial yang merupakan tabelan grafik yang terakhir dalam video pembelajaran saya mengenai PDRB Kabupaten Jombang. Pertumbuhan ekonomi kategorial atau disingkat pertumbuhan kategorial akan memperlihatkan potensi sekaligus akselerasi kategorial. Potensi kategorial akan memberikan gambaran tentang barang dan jasa yang kemungkinan mudah dikembangkan, sedangkan akselerasi menggambarkan kecepatan produksi barang dan jasa. Seperti yang sudah kita tahu, pertumbuhan ekonomi memang menjadi indikasi awal bahwa roda perekonomian bergerak. Seperti pada tabel dan grafik pertumbuhan kategorial PDRB Kabupaten Jombang, sektor perdagangan tetap menjadi nomor 1 yang kemungkinan mudah dikembangkan, disusul oleh sektor industri, jasa lainnya, dan pertanian. Demikian video pembelajaran mengenai PDRB Kabupaten Jombang rentang waktu 2014 sampai dengan 2018 versi saya. Sekali lagi saya katakan bahwa serangkaian video pembelajaran yang saya buat yaitu berdasarkan sumber yang saya cari dari website BPS Jombang beserta dengan
pemahaman dan pendapat saya pribadi. Seperti yang kita tahu bahwa setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan tingkat pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila dalam saya menyampaikan video pembelajaran ini terdapat kekurangan, perbaikan, ataupun semacam kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mari kita diskusikan bersama demi perbaikan video pembelajaran yang selanjutnya. Mari kita berbagi ilmu bersama dengan saling berdiskusi, bertukar pendapat, dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Terima kasih, saya Erlin Nur Indasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.